Halo semuanya, lagi scroll-scroll terus nyasar ke video ini ya. Yuk stay sebentar, karena kita bakal bahas hal yang lagi ramai diomongin. Hukuman koruptor di China versus Indonesia. Serius, ini bukan sekadar beda negara, tapi beda level. Coba bayangin, di China ada mantan pejabat yang korupsi 6,7 triliun rupiah. Namanya Li Jianping. Akibat ulahnya, negara langsung bikin keputusan tegas. Eksekusi mati. Udah selesai, nggak pakai basa-basi. Tapi di Indonesia, merugikan negara hingga 300 triliun rupiah, cuma dapat 6,5 tahun penjara. Wih, serius nih. Jadi, Li Jianping ini mantan sekretaris Partai Komunis di kota Hohhot, Mongolia Dalam. Dia ketahuan korupsi, mulai dari ngambil dana perusahaan milik negara sampai nerima suap. Total kerugian yang dia bikin, 3 miliar yuan alias 6,7 triliun rupiah. Nah, yang bikin lebih greget, dia juga kerja sama sindikat kriminal. Komplit banget kan? Tanggal 17 Desember 2024, pengadilan langsung eksekusi mati dia. Cepet, tegas, tanpa banyak drama. Menurut pengadilan, Li ini nggak cuma korupsi uang, tapi juga ngancurin sistem kepercayaan publik. Hukuman mati dianggap seimbang buat apa yang dia lakuin. Tapi tunggu dulu. Di Indonesia, lain ceritanya. Ada kasus korupsi Harvey Mois. Dia ini bikin negara rugi 300 triliun rupiah. Mau tahu hukumannya? Harvey Mois terlibat kasus pengelolaan tata niaga timah. Bayangin aja, 300 triliun rupiah hilang. Tapi pengadilan bilang tuntutan 12 tahun buat Harvey terlalu berat. Akhirnya vonis turun jadi 6,5 tahun. Yes, 6,5 tahun buat kerugian segede itu. Kalau berkelakuan baik, bisa bebas lebih cepat. Rasanya kayak nonton film absurd ya. Ketua majelis hakim bilang, terlalu berat kalau dibandingkan dengan kesalahannya. Serius? Buat korupsi 300 triliun itu kesalahan kecil? Nggak ngerti lagi. Nah, dari dua cerita ini, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa hukum koruptor di Indonesia beda jauh sama di Cina? Cina terkenal keras sama koruptor. Buat mereka, korupsi itu pengkhianatan terbesar buat negara dan rakyat. Makanya, eksekusi mati sering jadi hukuman. Hasilnya, korupsi memang nggak hilang total, tapi jadi lebih takut-takut. Di Indonesia sebaliknya. Hukuman sering dianggap ringan. Bahkan ada istilah, koruptor kelas kakap tapi vonis kelas ikan teri. Belum lagi kalau ada potongan masa tahanan, remisi atau grasi. Ujung-ujungnya hukuman kayak jadi formalitas doang. Terus gimana reaksi warganet? Wah, mereka langsung heboh di media sosial. Baru lihat Harvey Mois cuma divonis 6,5 tahun doang. Karena baik banget. Beda di Cina langsung dihukum mati. Tulis seorang warganet. Yang lain nimpalin. Di Indonesia ngerugiin negara 300 triliun rupiah. Cuman di penjara 6,5 tahun. Itu pun kalau nanti berperilaku baik bisa dikurangi masa hukumannya. Komentar-komentar ini ngegambarin frustrasi masyarakat soal lemahnya penegakan hukum. Kenapa koruptor yang bikin negara rugi gede malah dapat perlakuan yang lembut? Kalau kayak gini terus, kapan negara kita bisa maju? Oke, kita nggak bilang Indonesia harus nyontek Cina 100%. Tapi yang jelas, kita butuh sistem hukum yang lebih tegas. Hukuman buat koruptor nggak cuma soal balas dendam, tapi juga efek jera. Kalau korupsi dianggap enteng, ya jangan heran kalau kasus kayak gini terus berulang. Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau hukum korupsi di Indonesia harus lebih tegas? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan bahasan menarik soal hukum, kebijakan, dan isu-isu penting lainnya.